Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menarik energi percintaan buat kalian yang merasa hubungannya sudah mulai jauh, pudar, atau dia mulai mengabaikan kamu, nggak intens, komunikasi on off, bahkan dia datang dan pergi, dan kamu memutuskan untuk pull away, menarik diri atau mundur, atau mirroringin sikap dia. Yuk aku coba tarik energinya. Jadi kalian yang dalam situasi yang sama, ini reading buat kalian bisa merapat, oke? Nah, buat kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku atau langsung ke nomor WhatsApp ada di deskripsi. Namun perlu aku sampaikan karena ini general reading, jadi mungkin belum tentu resonate buat semuanya. Bisa jadi energi yang ketarik semuanya resonate buat kamu, mungkin cocoknya sebagian atau enggak sama sekali. Ambil pesan ini jika kalian merasa terkoneksi dan sesuaikan dengan situasimu. Jadi kalau situasinya nggak relate, kisahnya nggak sama, kamu merasa nggak resonate, jangan dipaksakan, oke? Fokuskan energi dia, seseorang yang saat ini kamu fokuskan, bisa dengan membayangkan wajahnya atau menyebut namanya dalam hati. Aku coba tarik energi koneksi kalian dulu saat ini, atau yang sudah terjadi atau saat ini terjadi. Oke, di sini aku dapat Ace of Cup-nya reverse ya. Jadi memang ada situasi di mana kamu kayak merasa tidak dicintai lagi, kamu merasa ada perubahan dari dia, atau sikapnya sudah tidak sebucin dulu. Nah, kita coba tarik lagi energinya nih. The Lovers-nya juga reverse ya. Bahkan situasinya dibilang bisa dikatakan udah jarang komunikasi, apalagi ketemuan udah jarang banget gitu. Yang dulunya biasanya sering sharing, komunikasi, apa-apa cerita, kok sekarang tuh kayak koneksinya tuh lepas begitu saja gitu loh. Oke, kita lihat lagi ya. Seven of Swords nih ya. Sebenarnya kamu sudah ingin move on, tapi berat buatmu. Jadi kamu pengen maju, melangkah ke depan, masih aja noleh ke belakang gitu. Nah, dia pun juga sama. Dia tuh kayak ada keinginan untuk meninggalkan koneksi ini, tapi dia masih berat gitu. Nah, yang aku lihat kayaknya dia ada gebetan lain ya. Sepertinya dia ada gebetan lain. Ini yang membuat hubungan kalian tuh koneksinya jadi on off. Atau beberapa dari kalian memang berdealing dengan seseorang yang udah punya pasangan gitu. Entah itu apa namanya, suami istri atau pacar ya. Oke, kita lihat lagi ya, strength. Situasinya memang lagi struggling, bertahan, capek, lelah, mau meninggalkan kok ya rasanya sulit, dipaksakan kok ya sakit gitu. Tapi di sini aku lihat dari gambaran kartu strength nih, kamu sih masih berusaha bertahan ya, dan dia pun juga nggak benar-benar melepas kamu. Jadi kadang-kadang masih muncul-muncul juga gitu loh. Nah, sekarang kita lihat ya perasaan dia atau apa yang terjadi kalau kamu pull away, kamu menarik diri, kamu mundur, atau kamu mirroringin sikap dia yang cuek atau suka hilang-hilangan, suka on off. Ya. Air of Diamond. Sebenarnya dia ini merasa bersamamu ini masih ada apa namanya, benefitnya gitu loh, masih ada hal yang menguntungkan. Entah kadang-kadang dia masih suka butuh kamu, mungkin masih suka ajak kamu kemana ketika ada acara, atau minta anterin kemana, atau ketika dia kesulitan, kamulah tumpuannya gitu. Sebenarnya ya ini yang dia rasakan, dia masih merasa kamu ada benefitnya gitu loh, kasarnya sih ya, kayak ada manfaatnya gitu. Terutama berkaitan dengan
materi. Nah, materi ini nggak harus uang ya. Ada beberapa yang suka mungkin ke kamu minta duit atau minjem duit, mungkin suka minta bayar-bayarin atau minta beliin ini itu. Dia suka mengeluh tentang duit, atau bisa juga karena ngebantuin kerjaan dia, kamu ngerjain bantuin kerjaan dia atau bisnisnya dia gitu. Jadi yang dia rasakan nggak bener-bener, belum bener-bener ninggalin, karena ada sesuatu yang masih bermanfaat di diri kamu gitu. Oke. Yap. Ten of Club, distraction. Memang sih perasaannya sudah nggak sebesar dulu ya, karena beberapa aku lihat dia ada gebetan lain gitu, makanya dia on off. Dan ya, kalau dulu tuh perasaannya utuh buat kamu, tapi sekarang tuh kayak udah serpihan gitu. Jadi kayak udah nyempetin aja gitu buat misalkan menghubungi atau membalas chat atau angkat telepon kamu. Oke. Yap. Princess of Diamond. Khawatirnya di sini dia masih berat ke kamu karena memanfaatkan dari sisi materi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, nggak selalu tentang uang, tentang tenaga, pikiran kamu. Kamu suka bantuin pekerjaannya dia, tugas-tugasnya dia. Tapi sebagian besar ada sih ya karena uang juga gitu. Ya. Eight of Heart, surprise. Dia masih merasa nyaman walaupun mungkin perasaannya sudah nggak sebesar dulu. Ada kenyamanan yang dia rasakan, dimana ketika kamu apa ya istilahnya itu memberi fasilitas dalam hidupnya gitu ya, fasilitas materi, kamu yang suka bantuin dia, kamu yang suka ngasih dia gift mungkin, atau bayarin dia. Intinya sih perasaan dia itu masih ada, cuman nggak sebesar dulu, lebih banyak ke manipulatifnya karena ada sesuatu hal yang bisa diambil dari kamu gitu loh. Nih ya, Eight of Cup ya, bahkan kayak kadang-kadang ya udah hambar aja yang dia rasakan, tapi karena ada sesuatu hal yang masih bisa dia ambil dari kamu, dia nggak bener-bener ngelepas kamu. Jadi memang beginilah situasinya gitu. Nah, sekarang coba kita lihat, kalau kamu menarik diri atau kamu mundur, apa yang akan terjadi sama dia ya. Oke, awalnya dia pasrah karena beberapa kan ada gebetan lain tuh. Jadi kalau kamu menjauh gitu, dia awalnya merasa ya udah sih nggak apa-apa, masih ada yang lain gitu. Jadi awalnya dia pasrah atau kayak dia merasa ya udah mungkin udah kita sampai di sini aja nih gitu. Ketika kamu mundur, kamu menghindar, kamu menjauh, kamu nggak nyariin dia lagi yang biasanya kamu selalu nyariin duluan ya, atau kamu ngilang. Nah, oke. Dari perasaan awal yang dia pasrah atau dia merasa kayak ya udah sih gitu, tapi lama-lama dia kepikiran, dan di sini kalau aku lihat dari service dia nyariin kamu ya. Kalau kamu ngilang, kamu mundur, kamu menjauh, kamu udah nggak ngejar-ngejar atau nyariin dia, awalnya dia pasrah ya, tapi lama-lama dia penasaran dan nyariin kamu. Nih ya, tricky. Yang seperti aku bilang tadi, dia ini ada sisi manipulatifnya. Jadi dia nggak benar-benar ninggalin kamu karena ada sesuatu benefit dari kamu yang masih bisa dia ambil, yaitu materi, ketulusan kamu, terus kamu juga nggak royal, kamu nggak pelit dalam hal apapun.
Itu yang masih dia manfaatkan. Jadi dia akan nyariin kamu sih, tapi nggak langsung ya. Awalnya kayak dia biasa aja. Ya udah, memang kalau udah nggak mau sama aku ya udah kayak gitu. Tapi lama-lama kan di sini dia tricky ya. Jadi kayak lah, kalau aku bener-bener ditinggalin, waduh gimana nih gitu. Kalau aku lagi butuh sesuatu, kalau aku lagi dalam kesulitan, aku ada masalah, aku ada kesusahan, gimana nih gitu. Karena selama ini kamu yang selalu bantuin dia, makanya dia akan nyari. Oke. Perception. Tapi karena di sini energi dia memang tricky ya. Dia sih belum merasa bahwa apa yang dia lakukan itu salah gitu. Jadi kayak dia itu masih dengan persepsinya dia sendiri, masih merasa benar aja gitu. Jadi memang dia ada nyari kamu, tapi kalaupun kalian terkoneksi lagi, misal kamu merespon dia, bukan yang dia minta maaf, dia nyesel gitu, enggak, tapi lebih ke kamu nih kok tumben sih gitu, bikin aku bingung. Nah, bukan yang malah aku salah ya makanya kamu kok menjauh, bukan, tapi malah kamu nih kemana aja sih, kenapa kamu kok menghindar, kenapa biasanya kamu selalu nyariin aku, kenapa sih kayak gitu, aku kan nggak ngapa-ngapain gitu. Tetap dia merasa bahwa dia benar. Oke, nih vanity. Nanti ujung-ujungnya dia bakal ngajak ribut ya. Jadi walaupun dia nyariin kamu, ujung-ujungnya bakal ngajak ribut karena dia merasa kamu tetap salah. Kan kamu tiap hari biasa nyariin aku, kok sekarang nggak nyariin. Jadi nggak ngerasa bahwa sikap dia yang suka hilang-hilangan, on off, komunikasi nggak jelas itu membuat kamu mundur tuh dia nggak ngerasa. Yang dia rasakan, yang dia pikirkan, ya suka-suka aku, tapi kamu harus tetap selalu ada buat aku, kamu harus tetap nyariin aku gitu loh. Ya, oke, coba aku tarik lagi energinya nih yang terakhir dengan kartu Love Oracle. Yang terjadi kalau kamu mundur, menarik diri, atau kamu menjauh. Jadi drama ya dia. Nah, the Sword and Rose. Setelah drama terjadi yang dia merasa tetap dia sebagai di pihak yang benar, dia tetap gaslighting dengan nyalahin kamu, dan kalau kamu tetap bertahan dengan sikapmu, kamu tahu kamu punya value akan dirimu, kamu nggak mau dimanfaatkan lagi, baru di situ dia akan mengklarifikasi sebenarnya itu ada apa, kenapa dia itu suka on off, kenapa dia suka ngilang. Beberapa kan ada yang memang udah punya pasangan, beberapa kan karena ada gebetan. Nah, nanti itu dia akan ngomong, baru ngomong terus terang setelah drama. Jadi kalau misalkan dia gaslighting, playing victim, dia drama-drama dan kamu ke bawah arusnya dia, ya udah dia yang tetap merasa benar. Tapi kalau kamu tetap diam, kamu tetap sibuk dengan aktivitas kamu, kegiatanmu, kamu tetap cuek sama dia, di situ dia akan berusaha untuk ini apa namanya, menjelaskan, klarifikasi. Nih ya, not enough, seseorang yang tetap dengan egonya dan bahkan dia cemburu, menuduh atau berpikir bahwa kamu ada gebetan lain, padahal dia sendiri. Makanya aku bilang dia gaslighting. Tapi sebenarnya kalau kamu tetap bertahan untuk menjauh, dia frustasi ya. Dia frustasi. Oke, nih addiction. Yang awalnya dia nyantai, ya udah sih, udah nasib kali, udah takdirnya kalau dia udah nggak mau lagi sama aku gitu. Tapi lama-lama mikir, lah nanti kalau aku udah masalah gimana, aku butuh bantuan gimana, udahlah aku cari gitu ya. Setelah dia nyari kamu, ada kok menghubungi kamu, bahkan mungkin ketemu, tetap dengan persepsinya udahlah di situ drama ya, dia playing victim, dia gaslighting. Tapi ketika kamu tetap bertahan ya dengan prinsip kamu bahwa kamu nggak mau dipermainkan lagi, baru di situ dia frustasi banget ya, ngejar-ngejar kamu nih. Addiction, seseorang terobsesi ya, makin posesif. Yang dulunya dia cuek, nanti dia akan makin posesif, makin kamu cuek dia makin posesif.
Oke, nih ya, passion. Baru di situ dia akan menunjukkan effortnya untuk lebih intens sama kamu, karena ketika kamu beneran pergi dia takut kehilangan kamu. Tapi ketika kamu yang selalu nyariin dia, dia merasa kamu yang butuh dia. Nah, pada akhirnya ya, in the end, dia yang akan memperlihatkan bahwa dialah yang sangat membutuhkan dirimu nih ya, sampai nanti ada di titik dia introspeksi diri. Tapi dengan catatan kamu tetap mempertahankan value kamu, mencintai diri kamu sendiri, menghargai diri kamu sendiri dengan tidak terhanyut akan dramanya dia, toksiknya dia, atau alurnya dia. Nah, jadi ini energi yang akan terjadi. Oke guys, ini energi yang bisa aku tarik ya untuk case kali ini tentang seseorang yang tidak konsisten ya, dan kamu berusaha untuk pull away, menarik diri atau mundur. Aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.